الحليم. الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. Apa tanda pengajian malam ini berhasil? Kalau sholat subuhnya nanti sebanyak ini juga. Jangan acara maulid ya anana, ya anana, ya anana, ya anana. Bangun subuh jam 8. Maulid semangat. Bangun jam 8. Ya anana. Tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu. Usolli fardhu subhi. Allahu Akbar. Datang maknya ngintip dari balik jendela. Alhamdulillah, anakku sejak rajin ikut pengajian solawatan ini, masya Allah, sampai sholat duhanya pun berkunut. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Ustaz Somad, ya boleh nanya Ustaz, boleh. Kira-kira sholat duha yang pakai kunut mazhab apa ya? Selama masih dalam ahlus sunnah wal jamaah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, maka masih ahlus sunnah wal jamaah. Jangan saling menyalahkan. Tapi tidak ada 4 mazhab ini mengatakan sholat duha pakai kunut. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, FPI, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Naqsabandi, Syatari, semuanya sepakat bahwa sholat subuh wajib. Betul? Tapi masalah teknisnya, yang NU Perti lafaz niat di mulut, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan Muhammadiyah enggak pakai usolli. Masalah pakai usolli sah, masalah tak pakai usolli sah. Kalau antara usolli tak usolli berkelahi, yang ketawa yang tak sembahyang. Nah, masalah ibtidah, Muhammadiyah mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Datang pula orang NU mau menunjukkan NU-nya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Preman di tengah belum hafal ibtidah. Akbar kabiro sah, yang baca Allah mabait sah, yang tak pakai ibtidah sama sekali terlalu. Kata apa ibtidah? Bismillahnya macam-macam. Kalau mazhab Syafi'i jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kebetulan juara musabaqah. Tapi kalau mazhab Hambali lah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sedangkan Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sepakat keempat mazhab bahwa Fatihah rukun solat, kalau tak dibaca batal solat. Dan tidak ada mazhab yang berkata langsung Allahu Akbar, qul huwallahu ahad. Jadi ada perkara-perkara yang kita sepakati dan ada yang kita ikhtilaf di sana. Saya kuliah di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Maroko Maliki.
Mazhab Maliki, kalau tak percaya sama saya, tanya sama sahabat-sahabat saya yang dari Aceh. Ada namanya Ustadz Furqon Amri, kawan saya. Ada namanya Ustadz Mukni Affan, kawan saya. Ada namanya Ustadz Fahrul Rozi, kawan saya. Ada namanya Ustadz Nur Khalidin, kawan saya. Tanya sama 4 ustadz nih, mana tahu ada yang ragu karena wajah saya tak jelas. Lalu kemudian tanya, apa betul Maroko itu mazhabnya Maliki? Ya, bagaimana di sana? Sampai sekarang Raja Maroko kalau sholat tangannya lepas. Allahu Akbar. Tak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mimnya pendek karena bacaannya warsh. Maliki yaumiddin. Bacaannya warsh. Alladzina yuqimuna as-shalah. Kita alladzina yuqimuna as-shalah. Kita wa yu'tuna zakah. Ya wa yu'tuna zakah. Kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Andai saya bawalah model begitu ke masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Betul apa salah? Betul. Itu betul. Tapi saya sudah merusak aturan mazhab. Karena di Pekanbaru itu mazhabnya Syafi'i. Kerajaan Siak Sri Indrapura akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, fikih Syafi'i, sedangkan tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Tiba-tiba Abdul Somad pulang bawa mazhab Maliki. Ini bukan masalah salah gak salah, tapi tidak sesuai dengan etika bermazhab. Kalau sudah di situ mazhab Syafi'i, maka jangan menyalahi mazhab Syafi'i. Andai saya buat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Makmum berbisik. Menimbulkan keresahan di antara sesama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai gara-gara membahas khilafiyah ini sudah tuntas di dayah-dayah kita. Di dayah mereka mulai belajar matan Abi Syuja, Kifayatul Akhyar, Fathul Qarib, sampai Mahalli, sampai kitab-kitab besar, sampai Al-Umnya Syafi'i, Radhatul Talibinnya Imam Nawawi. Khatam sudah mereka. Itu orang di dayah, penguasaan turasnya mantap, nahwunya, sorofnya, ma'aninya, mantiknya, balaghahnya, bayannya. Sedangkan yang kuliah di Al-Azhar, yang kebetulan tidak dari daya, pondok modern, mungkin menguasai kitab-kitab kontemporer, kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi, kitab Syekh Ali Jum'ah, kitab Muqarrar Biktat Al-Azhar. Saling melengkapi, jangan saling ejek-mengejek, jangan saling salah menyalahkan. Maka insya Allah terwujudlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.